Sial, seperti apa ekspresimu? Meski aku tampan, aku tidak bungkuk. Sebaiknya kamu menyerah pada ide ini. Deng Tuzi tidak tahu apakah para biksu ini sudah mati, tapi hatinya tetap mati. Tadi aku menyuruhnya lari, tapi dia tidak lari. Aku tidak bisa lari sekarang meskipun aku ingin. Nak, apakah kamu puas sekarang? Kata Deng Tuzi dengan marah. Dia mengatakan ini, tapi di dalam hatinya dia berencana bagaimana membantu Lu Yun keluar dari bahaya. Tapi Lu Yun tidak menghargainya sama sekali. Puas. Saya sangat puas. Dengan cara ini saya tidak perlu berurusan dengan mereka satu persatu. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Deng Tuzi memutar matanya ke arah Lu Yun, dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Jika kondisinya memungkinkan, dia bahkan ingin mendorong Lu Yun ke tanah dan memukulinya. Gadis ini sangat menjengkelkan. Pada saat ini, sekelompok biksu benar-benar terpesona oleh keinginan di dalam hati mereka, dan bergegas menuju Lu Yun. Mereka yang tidak mengetahui postur tubuh mengira ada wanita cantik telanjang yang sedang mandi di bawah bulan di depan mereka. Aku di sini. Daluo Jindan. Jangan merampokku. Daluo Jindan milikku. Daluo Jindan yang besar sekali. Titik. Siapa Daluo Jindan? Kenapa mereka berteriak saat melihatku? Lu Yun bertanya sambil menatap Deng Tuzi yang sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pertanyaan ini hampir membuat nada yang mendukung Deng Tuzi putus. Kapan gadis ini berminat menanyakan hal ini? Tidakkah Anda ingin memikirkan cara melarikan diri jika Anda punya waktu? Tepat ketika para biksu ini bertempur di depannya dan Deng Tuzi hendak bertarung dengan seluruh kekuatannya, Lu Yun berdiri di sana dan menguap dengan santai. Dalam sekejap, para biksu gila itu semuanya jatuh di depan Deng Tuzi satu demi satu. Deng Tuzi sendiri bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah master tersembunyi itu tidak dikirim oleh Beidi, tapi datang untuk membantu mereka, tapi tidak nyaman baginya untuk muncul? Begitu ide ini muncul, Deng Tuzi menjadi yakin. Bagaimana, Lao Deng? Pernahkah kamu melihat betapa kuatnya aku? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Namun Deng Tuzi tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, pahlawan. Jika kamu menemukan sesuatu yang berguna di masa depan, datanglah padaku. Deng Tuzi berhutang budi padamu, bantuan. Lu Yun, Lao Deng, jangan menakuti dirimu sendiri dengan Gouba. Tidak ada orang lain di sekitar sini, dan akulah yang mengambil tindakan dari awal sampai akhir. Nak, berhenti bicara. Jika kamu memprovokasi guru jiwa itu, para biksu ini akan menjadi takdirmu. Deng Tuzi segera menghentikan Lu Yun. Lu Yun, apakah dia sudah gila dan bunuh diri? Lu Yun tidak mau repot-repot menjelaskan padanya. Melihat Lu Yun berhenti bicara, Deng Tuzi mengira dia takut. Dia buru-buru mengantar Yao Zu yang sekarat itu, membalikkan badan dengan susah payah dan duduk di atasnya. Lalu dia berkata kepada Lu Yun, nak, temukan tempat untuk bersembunyi secepatnya, aku akan menyelamatkan Kaisar Sa. Bunuh Kaisar, Liu Yaner, apa yang terjadi dengan adikku? Lu Yun ingin bertanya pada Deng Tuzi sekarang, tapi dia terus menyela karena dia tidak mempercayainya. Aura kuat keluar dari tubuh Lu Yun, menakuti Yongzu yang sedang duduk di Deng Tuzi dan jatuh ke tanah. Anda harus tahu bahwa Tao Wu adalah salah satu dari 4 binatang buas. Meski terluka parah, ia tetap memiliki harga diri. Ini adalah pertama kalinya Deng Tuzi melihatnya menunjukkan sikap menyerah sejak mengambil alih. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Lu Yun saat ini. Lao Deng, katakan padaku, apa yang terjadi dengan adikku? Di mana dia sekarang? Lu Yun berusaha keras mengendalikan emosinya dan mencegah amarahnya menelan alasan terakhir. Deng Tuzi menelan ludah dan berkata, bunuh Kaisar. Tuan Kaisar pembunuh sedang menyembuhkan lukanya di dalam gua, tetapi sekelompok biksu baru saja masuk. Saya tidak tahu bagaimana situasi di dalam gua sekarang. Apa, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun sudah menghilang. Bergegas ke dalam gua dengan serangkaian dentuman sonik. Melihat rangkaian bayangan yang tampak nyata, Deng Tuzi tercengang. Ada pemikiran berani di benak saya, mungkinkah Lu Yun yang langsung membunuh para biksu ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan tempur Lu Yun tidak terkalahkan di alam yang sama, mustahil baginya untuk mencapai tingkat pembunuhan instan dengan begitu mudah dan nyaman. Terlebih lagi, dia telah melihat jiwa Lu Yun sebelumnya. Meskipun beberapa kali lebih kuat dari alam yang sama, itu tidak jauh berbeda darinya. Namun dibandingkan dengan jiwa yang ditembak sebelumnya, perbedaan keduanya adalah ribuan mil. Kebetulan, pasti kebetulan, Saat ini, jauh di dalam gua, Liu Yaner, yang berlumuran darah, sedang bekerja keras untuk mengobati luka-lukanya. Aura pembunuh yang kuat beredar di sekujur tubuhnya, terus-menerus bertabrakan dengan udara dingin. Dia tidak dapat menghitung berapa kali dia mencoba menghilangkan racun dingin di tubuhnya, tetapi dia selalu gagal. Tapi kali ini adalah yang paling dekat dengan kesuksesan, dan sepertinya racun dingin Xuanbing telah dipaksa keluar dari tubuh. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memisahkan udara dingin dari udara mematikan dan selesai.
Tetapi pada saat kritis ini, seorang biksu dari alam abadi surgawi dengan kesempurnaan agung bergegas masuk, dan sebuah mantra terputus. Puff! Seteguk besar darah muncrat dari mulut Liu Yan. Seteguk darah ini membeku menjadi es di udara bahkan sebelum menyentuh tanah. Ah! Racun dingin Xuanbing memasuki tubuh lagi, melancarkan serangan terkuat dalam sejarah Liu Yan. Itu membuat tubuhnya yang sudah penuh teka-teki semakin terfragmentasi. Bertahan untuk mencegah dirinya jatuh, Liu Yaner memandang biksu di depannya dengan enggan. Biasanya, dia bisa memutuskan hidup atau mati hanya dengan satu pandangan. Sekarang saya hanya bisa melihatnya dengan penuh semangat memanggil teman-temannya di belakangnya untuk datang. Wei Ren, cantik sekali. Aku tidak menyangka bahwa kaisar pembunuh yang legendaris bukan hanya seorang wanita, tapi juga kecantikan yang tiada taraf. Salah satu biksu menjilat bibirnya dan berkata, jika aku bisa membiarkan dia menghabiskan satu malam bersamaku, aku akan rela memperpendek hidupku 10.000 tahun. Jika dia tidur denganku selama satu malam, aku akan dengan senang hati mati di tempatku besok. Aku bahkan bisa terbangun sambil tertawa sambil terbaring di peti mati. Keduanya saling memandang dan tertawa. Lihatlah potensimu. Kalian semua tidak berguna. Keduanya langsung jujur. Sekarang dia bukan pembunuh terkenal. Dia hanyalah mainan untuk kita hancurkan secara sembarangan. Bosnya bijaksana. Tetapi, salah satu biksu hendak mengatakan sesuatu ketika dia disela oleh bosnya. Jangan khawatir, saudara. Beidi hanya mengatakan bahwa dia ingin hidup, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ingin menjadi sempurna. Ya, kakak kedua, apakah kamu tidak ingin mencium wanita cantik seperti itu? Beku bernama kakak kedua tidak berbicara, tetapi selangkangannya yang menonjol menceritakan pikirannya kepada mereka bertiga dengan cukup jujur. Mereka berempat saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, melangkah mendekati Liu Yaner, mata mereka penuh nafsu. Liu Yaner memandang keempat orang yang mendekatinya, ekspresinya sangat dingin. Dia ingin mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tetapi serangan balasan barusan, racun dingin Xuanbing bertindak mundur, menghalangi semua meridian di tubuhnya. Ia tidak dapat menggerakkan sedikitpun energi spiritual sama sekali. Lihat penampilannya yang menawan, membuat hatiku serasa ada serangga yang merayap di sekelilingnya. Sayang, jangan pernah berpikir untuk menolak. Nikmati apa yang terjadi selanjutnya. Ya, kamu pasti akan jatuh cinta dengan perasaan naik turun itu. Lao San Laosi berkata dengan cabul. Ada apa dengan kalian berdua? Tidak bisakah kita menunggu kakak tertua menikmatinya dulu? Kata kakak kedua tapi dengan tidak jujur mengulurkan tangannya ke arah kelembutan di dada Liu Yan. Aduh, banyak sekali aturannya, kita semua bersaudara. Seperti kata pepatah, lebih baik menikmati sendiri daripada menikmati bersama. Kata bos sambil tersenyum cabul. Putra ketiga dan keempat yang mendengar ini buru-buru menjawab, bos bijaksana. Menusuk, keduanya langsung merobek lengan baju Liu Yan. Mengungkapkan sebagian besar kulit seputih salju. Keempat orang yang menonton menelan ludah mereka. Kulit yang bisa pecah karena pukulan ini membuat orang ingin sekali mengambilnya dan menggosoknya. Liu Yaner merasa sedih di dalam hatinya, dan dia sangat merindukan anak laki-laki itu dalam pikirannya, anak laki-laki yang selalu bisa berdiri di hadapannya pada saat-saat kritis. Lu Yun kecil, selamat tinggal, aku khawatir kakak tidak bisa menemanimu lagi. Aku tidak tahu apakah kamu sudah makan enak selama periode ini atau apakah kamu telah diintimidasi oleh orang lain. Hanya ada Lu Yun di hatinya, kelembutannya, dan tubuhnya hanya bisa disentuh oleh Lu Yun. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain menajiskannya? Selamat tinggal, cintaku, Lu Yun. Liu Yaner hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri ketika dia mendengar anak ketiga berkata, cantik. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir tentang bunuh diri, jika tidak kita akan menemukan lebih banyak biksu yang mempermalukan tubuh Anda secara sembarangan. Biarkan setiap inci tubuh Anda kulitnya dipenuhi air liur manusia. Setelah mendengar ini, wajah Liu Yan yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Ya, jika kamu mati, nilaimu di Beidi akan sangat berkurang, jadi aku menyarankanmu untuk menutup mata, ikuti perasaan yang paling sebenarnya di hatimu, dan nikmatilah. Kata anak keempat sambil tersenyum cabul, sambil mengulurkan tangan kasarnya ke paha Liu Yan yang seputih salju. Kamu, sedang bermimpi. Tubuhku hanya milik Xiao Lu Yun. Liu Yaner mengatupkan bibir dan giginya, matanya menunjukkan tekad. Dia benar-benar membuka semua segel di tubuhnya, dan seketika di luar gua, awan gelap bergulung dan guntur menderu. Liu Yaner ingin menggunakan kekuatan surga untuk menghilang sepenuhnya ke dunia atas demi menjaga kesuciannya. Guntur yang keras mengguncang gua, mengagetkan mereka berempat. Sebelum mereka berempat pulih, gua mulai berguncang hebat, dan sejumlah besar batu berjatuhan dari atap gua. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua di antara empat orang bertanya. Apakah kamu masih harus memikirkannya? Gua ini akan segera runtuh. Situa 3 dan Situa 4, bawalah gadis ini bersamamu dan ayo keluar dan temukan hutan terpencil. Kakak laki-laki tertua di antara keempatnya diatur. Oke, anak keempat, aku paling suka hutan. Hehe. Keduanya menggosok tangan mereka untuk mengangkat Liu Yaner, dan menyeka sedikit minyak pada tangan mereka untuk menenangkan hati kecil mereka yang terbakar.
Tapi saat keduanya hendak menyentuh Liu Yaner, ruang di depannya terbelah. Dia mengulurkan tangan dan meninju mereka berdua. Hanya terdengar suara patah tulang dan jeritan, dan keduanya terjatuh. Itu menghantam dua orang lainnya dengan keras, dan dua orang lainnya juga hancur berkeping-keping. Lu Yun bahkan tidak melihat mereka berempat, dia memeluk Liu Yaner dan melindungi hatinya dengan energi spiritual. Petik 2 petik 2 petik 2. Api berbeda ikan yin dan yang perlahan mengalir ke dalam tubuh, menghilangkan racun sedingin es misterius dari meridian Liu Yan. Di bawah penyelamatan darurat Lu Yun, Liu Yaner membuka matanya. Xiao Lu Yun, kenapa kamu ada di sini? Cepat, cepat pergi. Tempat ini akan, segera, akan rata dengan tanah. Saat ini, hati Lu Yun setajam pisau. Ini adalah saudara perempuannya. Ketika hidupnya dalam bahaya, hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatannya. Lu Yun dengan gemetar merapikan rambut Liu Yan yang berantakan, menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan kata-kata yang sangat lembut, Yaner. Maaf, saya terlambat, maaf. Jangan mengatakan hal bodoh. Xiao Lu Yun, bagaimana ini bisa jadi salahmu? Liu Yaner berkata sambil tersenyum, aku sudah puas bisa melihatmu sebelum menghilang. Cepat, cepat pergi dari sini. Lu Yun kecil. Aku telah membuka kuncinya semua segel di tubuhku. Tiandao hukuman ilahi akan segera datang. Tidak, Yaner, aku tidak akan meninggalkanmu tidak peduli apa yang kamu katakan kali ini, sama sekali tidak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jika ada yang berani mencabik-cabik kita, saya akan membunuh manusia, menyelamatkan hantu jika mereka hantu, membunuh iblis jika mereka iblis, menebang bumi jika mereka bumi, dan menantang surga jika mereka adalah surga. Saat Lu Yun selesai berbicara, awan gelap di langit menjadi lebih tebal, dan guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Liu Yaner begitu tersentuh sehingga dia hanya bisa menikmati rasa aman sesaat di sisi Lu Yun. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit dia bisa membahayakan Lu Yun. Xiao Lu Yun, dengarkan adikku. Cepat pergi, kamu tidak bisa menghadapi Tiandao dengan kekuatanmu saat ini. Pergi, kamu menyakiti adikku dan kamu masih ingin pergi. Yang tertua dari 4 orang itu angkat bicara. Akulah yang harus mengatakan ini. Jika kamu menyakiti adikku, Lu Yun, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Lu Yun berkata dengan suara dingin, sangat berbeda dari nadanya tadi. Lu Yun, Daluo Jindan, orang kedua dari 4 orang yang sedang memeriksa luka dari 2 orang yang terluka tiba-tiba berkata, saudaraku. Keberuntungan kita terlalu bagus. Sepertinya terobosanku ke negeri ajaib Daluo Jin sudah dekat. Hahaha, kata kakak tertua di antara keempatnya sambil tersenyum. Nak, kamu tidak hanya akan menjadi landasan penting bagiku untuk menerobos alam peri emas, tapi aku juga akan menghancurkan adikmu di depanmu. Biarkan kamu memahami secara mendalam kegelapan dunia ini. Jangan menjadi pahlawan seperti itu jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Ini tentang menyelamatkan kecantikan. Dari sudut pandang biksu ini, yang disebut kakak, ini adalah pertarungan satu sisi. Dia setengah langkah menuju alam abadi emas dan dapat mengetahuinya dalam hitungan menit alam abadi surgawi Tai, ada di sana. Benarkah? Mata Lu Yun menyipit. Biksu yang dipanggil kakak tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berlutut di tanah dengan perasaan tercekik. Saat ini, di langit di luar gua, awan gelap bergulung, dan ada kilat serta guntur. Petir setebal pohon berumur 1000 tahun tumbang. Kakak laki-laki tertua di antara keempatnya tiba-tiba merasa bahwa perasaan tercekik yang menindasnya menghilang. Sebelum dia bisa mengetahui situasinya, sebuah ledakan meledak di telinganya. Ledakan, dia mendongak dan melihat pemandangan paling mengejutkan dalam hidupnya. Guntur ilahi yang hanya ada dalam legenda, membawa keinginan menghancurkan yang tak ada habisnya, langsung menghantam. Tapi yang mengejutkannya bukan hanya kekuatan besar yang dipancarkan oleh guntur ilahi, tetapi juga sosok kurus di bawah guntur ilahi, dengan kepala terangkat tinggi dan dada tinggi, membiarkan guntur ilahi menghantamnya, tidak tergerak. Guntur ilahi berlarian kencang di sekelilingnya, mencoba menyerang tubuhnya. Itu di sana, jalan surga, bukan apa-apa. Lu Yun mengepalkan tangan dengan satu tangan, dan guntur ilahi membentuk busur tidak beraturan di udara dan menghilang. Lalu dia meninju guntur ilahi. Ledakan, semburan cahaya putih membuat keempat biksu itu tanpa sadar menutup mata. Saat dibuka kembali, gua di kaki gunung telah rata dengan tanah. Melihat ke atas, ada awan gelap yang melonjak di langit, kilat dan guntur. Tampaknya serangan yang lebih kuat sedang terjadi. Kemudian dia memandang pemuda kurus itu sambil menggendong Liu Yaner. Kecuali banyak bekas luka dan hangus di pakaiannya, yang membuatnya terlihat sedikit malu, tidak ada satupun goresan di tubuhnya. Dihadapkan pada guntur ilahi yang begitu kuat, dia tidak terluka. Apakah dia benar-benar kesempurnaan agung dari alam abadi surgawi Tai? Keempat biksu itu menelan ludah. Apalagi anak ketiga dan keempat, melihat lengannya yang lemas dan terkulai, merasakan keterkejutan dan ketakutan yang membuncah di hati mereka. Awalnya saya mengira itu adalah serangan diam-diam oleh lawan, dan saya tidak siap, jadi saya terluka parah. Sepertinya lawan menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka mungkin tidak menderita patah tulang di kedua lengannya tetapi tentu saja akan mati.
Saudaraku, ayo kita tetap. Orang kedua di antara 4 orang itu membuat isyarat berlari. Kali ini, bahkan putra ketiga dan keempat, yang memandang satu sama lain seperti hidup mereka, setuju tanpa berpikir. Meskipun sosok di depan mereka agak kurus, itu sangat mengejutkan mereka hingga mereka takut, dari dasar hati mereka. Ayo pergi, kakak tertua di antara keempatnya berbisik. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil langkah, mereka mendengar suara hantu, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Hal-hal di antara kita belum berakhir. Aku benar-benar ingin mengatakannya. Dunia ini akan membuatmu menyesal telah datang. Ayo, Lu Yun, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Celepuk, mereka berempat berlutut di tanah saat itu. Pahlawan, selamatkan hidupmu. Itu karena kami buta dan buta. Anda, Tuan, tidak mengingat kesalahan penjahat. Anda memperlakukan kami seperti bukan apa-apa dan biarkan kami pergi. Pahlawan, kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Tolong selamatkan hidupmu, pahlawan. Titik 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 titik. Mereka berempat berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Bukankah menurutmu ini sudah sedikit terlambat? Lu Yun berkata dengan suara rendah. Pahlawan, semuanya adalah ide mereka. Merekalah yang ingin melakukan hal jahat pada adikmu. Orang kedua dari 4 orang menunjuk anak ketiga dan keempat dan berkata. Kakak laki-laki tertua di antara 4 orang itu dengan tergesa-gesa menjawab, ya. Mereka berdualah yang begitu pengecut sehingga mereka akan melakukan hal keji seperti itu. Kentut, sepertinya ini semua salah kita. Saat pertama kali kita datang ke sini, mereka lebih aktif dari kita. Pahlawan. Anak ketiga dan keempat melakukan perlawanan agar tidak mau kalah. Titik 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 titik. Dalam menghadapi hidup dan mati, untuk bertahan hidup, persaudaraan apapun hanyalah omong kosong. Sementara keempat orang tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri dari kejadian tersebut, mereka juga tidak lupa membuat 3 orang lainnya terkena air kotor. Tiba-tiba, suara menderu menyela pertengkaran antara 4 orang, dan guntur Dewa Merah jatuh, menghantam Lu Yun dan Liu Yaner secara langsung. Guntur ilahi merah ini lebih agresif daripada guntur ilahi sebelumnya, dan keinginannya untuk menghancurkan lebih kuat. Xiao Lu Yun, cepat pergi, kamu tidak bisa menahan ini. Kata Liu Yaner, dengan sedikit nada memohon dalam kata-katanya. Dia bisa menghadapi kematian dengan tenang, tapi dia tidak bisa melihat Lu Yun mati bersamanya. Yaner, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri sendirian? Beristirahatlah dengan tenang, serahkan sisanya padaku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Liu Yaner tersenyum tipis. Lu Yun kecil tetaplah Lu Yun kecil yang sama. Xiao Yu, jaga Yaner baik-baik untukku. Lu Yun berkata pada ikan api aneh Yin yang di ujung jarinya. Ikan kecil itu mengangguk dengan sangat cerdas, dan kemudian api dari seluruh tubuh Lu Yun menembus ke dalam tubuh Liu Yan. Lu Yun membubung ke langit dan bertemu dengan guntur Dewa Merah. Ada guntur yang menembus gendang telinga, dan cahaya merah menyilaukan mewarnai langit menjadi merah. Lu Yun berada di lautan guntur merah ini, seperti dewa petir yang datang dari dunia. Merusak, pola ajaib muncul di sudut mata kiri Lu Yun, dan energi iblis melonjak ke langit, langsung menelan lautan guntur merah, hanya sejumlah kecil petir merah yang terlihat keluar darinya, seperti tahanan mencoba melarikan diri dari penjara. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan seperti sebelumnya. Itu saja, Lu Yun mengarahkan jarinya ke langit dan berteriak pada awan gelap yang mengepul. Hari ini Lu Yun akan mempertajam kesombongannya di Tiandao. Biarkan surga mengetahui bahwa meskipun sebagai surga, beberapa orang bukanlah sesuatu yang dapat disentuhnya. Tentu saja, surga tidak dapat mentolerir provokasi Lu Yun. Awan gelap yang mengepul meluas dengan cepat, dan kekuatan yang memancar darinya bahkan lebih menakutkan. Ruang di sekitarnya runtuh, dan puing-puing luar angkasa bahkan tersapu ke dalam awan gelap yang mengamuk. Ini seperti adegan hari kiamat. Ledakan. Berbeda dengan sebelumnya, suara guntur terdengar dari awan gelap yang mengepul. Sebuah petir hitam kecil jatuh, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh. Guntur hitam. Menurut catatan, dalam ratusan juta tahun di dunia atas, petir hitam hanya muncul sekali, dan itu disebabkan oleh tubuh dewa dan iblis generasi sebelumnya. Orang kedua dari 4 orang berkata dengan ketakutan di wajahnya. Tanpa diduga, mereka akan memprovokasi makhluk sekuat itu. Memikirkan kata-kata provokatif Lu Yun dan kata-kata yang dia tidak tahu seberapa tinggi tadi, aku benar-benar ingin memberi diriku 2 mulut besar. Lebih baik segera menemui penguasa neraka untuk melaporkannya. Saat ini di tanah Beihan, Beidi tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar aula dengan ekspresi muram. Ada apa, Beidi? Sebuah suara terdengar dari belakang. Akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Tapi masih ada 2 tahun lagi sebelum hari kehancuran. Mungkinkah sesuatu terjadi lebih awal? Kata suara itu. Apa maksudmu? Menurut berita yang datang dari Menara Nantong Tiandi, ledakan energi spiritual sering terjadi di Pulau Zhongzhou, dan banyak reruntuhan kuno mulai bermunculan. Kemungkinan besar surga mendesak hari pemusnahan tiba lebih awal. Pertanda akan datangnya sesuatu. Jadi, kamu harus membuat rencana terlebih dahulu.
Apa yang dia lakukan? Mungkin dia menyerah untuk melawan. Itu sangat mungkin. Lihatlah kekuatan yang dikeluarkan oleh guntur dan kilat hitam, yang membuat orang tidak bisa melawan sama sekali. Mereka berempat memandang Lu Yun yang telah menyingkirkan energi iblis di sekitarnya dan berdiskusi. Tidak ada yang memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk melarikan diri. Lihat, dia benar-benar tertawa, dan dia tertawa terbahak-bahak. Anak kedua berkata dengan heran. Aku benar-benar tertawa, dan aku tertawa dengan sombongnya. Sepertinya aku menertawakan ketidaktahuanku sendiri. Sebenarnya aku ingin melawan hukum surga. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun berubah menjadi bola meriam dan langsung menyambar petir hitam. Terlebih lagi, senyuman di wajah Lu Yun menjadi lebih kuat dan tidak bermoral. Ini sudah terjadi sejak lama. Di mata orang lain, guntur dan kilat hitam ini mungkin merupakan eksistensi yang menghancurkan segalanya, sebuah guilotin yang digunakan oleh surga untuk menghukum makhluk hidup. Namun bagi Lu Yun, guntur dan kilat hitam ini hanya sedikit lebih kuat dari petir hitam. Terlebih lagi, tubuh fisik Lu Yun belum disetrum oleh Zhiro Shui dengan petir hitam 10 kali, setidaknya 8 kali. Negara ini telah lama mengembangkan perlawanan terhadap kekuatan kehancuran yang dimilikinya. Sedemikian rupa sehingga Lu Yun mengambil kembali semua energi iblis ke dalam tubuhnya dengan jijik. Biarkan petir hitam menyambarnya, menyebabkan busur beterbangan. Di bawah kehancuran guntur dan kilat hitam ini, semua otot di tubuh Lu Yun gemetar, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Dingin, seluruh tubuh Lu Yun terguncang, dan kilat hitam langsung hancur. Keempat bersaudara itu tercengang melihat pemandangan ini. Tidak masalah untuk membuka mulut dan mengisi durian. Hal ini bahkan membuat mereka berempat bertanya-tanya, apakah kami benar-benar satu ras dengannya? Mungkinkah ini si jenius legendaris, anak orang lain? Terima kasih. Ya Tuhan, kamu bahkan meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk memberiku elektroterapi. Lu Yun tersenyum dan berkata, sebagai hadiah balasan, aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat dengan baik. Dikatakan bahwa tubuh Lu Yun penuh dengan niat pedang yang tegas, naik ke langit seperti banjir yang menerobos tepian sungai. Awan gelap di langit hancur berkeping-keping hingga lenyap. Langit kembali cerah, dan kecuali ruang yang hancur dan pegunungan yang rata, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ya Tuhan, kuharap saat kita bertemu lagi nanti, kamu bisa melakukan sesuatu yang baru, daripada memasukkan anggur lama ke botol baru. Kalau tidak, itu akan membosankan. Bahkan saat ini, Lu Yun tidak lupa merasa muak dengan Tiandao. Artinya, hukum alam atas sekarang tidak lengkap, dan kekuatan surga telah sangat melemah. Di masa lalu, hukuman Tuhan bisa berlanjut sampai orang yang dihukum itu disingkirkan. Daripada seperti sekarang, gunturnya kencang tapi hujannya kecil. Dari awal hingga akhir, 3 guntur ilahi turun. Lu Yun meregangkan ototnya dan terbang kembali ke Liu Yaner. Pada saat ini, Liu Yaner sudah berlumuran darah, dan ikan kecil Yin Dan yang terus berenang di atas darah ini. Melihat Lu Yun telah kembali, dia dengan lelah kembali ke tubuhnya. Lu Yun dan Yi Huo memiliki pikiran yang terhubung, dan mengetahui bahwa racun dingin Xuan Bing di tubuh Liu Yaner telah ditelan oleh ikan Yin Dan Yang. Sekarang Liu Yaner sudah pulih dari luka-lukanya. Kali ini, Deng Tuzi juga datang, dengan ekspresi kaget dan malu di wajahnya. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa Lu Yun lah yang bisa membunuh sekelompok biksu secara instan. Lao Deng, apakah ada yang ingin kamu katakan? Lu Yun berkata sambil menyeringai. Ada pepatah yang sebelumnya tidak saya percayai, tapi sekarang saya percaya. Kata Deng Tuzi dengan wajah tersipu. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan takjub setelah 3 hari berpisah. Wah, kamu tidak hanya mengesankan bagiku, kamu juga sangat menarik perhatianku. Baru setengah tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, kok kamu sudah menjadi sangat kuat. Dan tubuh fisikmu, cek. Deng Tuzi berkata dengan sedih. Kalian pasti tahu kalau saat mereka berpisah, Lu Yun masihlah seorang anak laki-laki yang membutuhkan perlindungannya. Hanya dalam waktu setengah tahun terakhir, dia telah tumbuh menjadi makhluk yang berani menantang jalan surga. Betapa melamun. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya pelan-pelan kalau aku punya waktu. Lu Yun meluruskan ekspresinya dan berkata, mari kita bicarakan dulu, apa yang terjadi. Mengapa kamu dikejar, dan mengapa adikku terluka parah? Siapa yang melakukan semua ini? Aduh, Deng Tuzi menghela nafas dan berkata, ayo kembali ke tamanku untuk mengobrol. Oke, Lu Yun segera membuka ruang di depannya. Sialan, tubuhmu tidak hanya terlahir kembali, tapi kamu juga mengendalikan kekuatan ruang. Kamu mesum sekali. Deng Tuzi mendecakkan lidahnya dan berkata. Tepat ketika Lu Yun hendak membawa Liu Yaner ke celah luar angkasa, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lao Deng, bawa kembali adikku dulu, ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Dikatakan bahwa tubuh Lu Yun menghilang begitu saja. Saudaraku, aku sungguh berharap dia tidak mengejarku. Jangan melihat ke belakang, teruslah berlari sejauh yang kamu bisa. Lari, bisakah kamu lari? Lu Yun muncul di depan mereka berempat, menghalangi jalan mereka. Kali ini Lu Yun bahkan tidak memberi mereka berempat kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan.
Bang, 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 bang. Mereka berempat menutupi selangkangan mereka dan berlutut di tanah dengan ekspresi terdistorsi. Fraksi penutup selangkangan menambah 4 anggota lagi. Jika ini adalah akhirnya, itu akan menjadi kesalahan besar. Ini hanyalah awal dari penyiksaan mereka yang tiada akhir. Pada saat ini, RH, yang berubah menjadi kereta bom daging, menggunakan jiwa Lu Yun untuk langsung menyerbu jiwa keempat orang itu. Dalam hal metode penyiksaan, tidak ada yang bisa mengendalikan Chaos Blood Worm dalam aspek ini. Sangat cocok untuk menyerahkan masalah ini pada RH. Jangan khawatir, saudaraku. Saya jamin mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran ini di kehidupan selanjutnya. RH berkata dan menyerbu ke dalam jiwa salah satu dari 4 biksu. Saya melihat biksu itu berguling-guling di tanah kesakitan, mencabut rambutnya. Sakit, itu sangat menyakitkan bagiku. 3 orang yang tersisa sangat ketakutan hingga mengompol. Tapi Lu Yun tetap bergeming dan berkata, itu tidak cukup. RH, tingkatkan intensitasnya. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melihat biksu yang dirasuki RH itu kesakitan dan semua lubangnya mulai mengeluarkan darah. Bunuh aku, tolong bunuh aku, ah. Melihat ini, Lu Yun mengangguk puas dan berkata, dengan intensitas ini, siksa keempat orang ini bola-balik sampai mereka mati kesakitan. Warna wajah ketiga orang yang mendengar ini langsung menghilang. Pahlawan, tapi sebelum mereka bertiga bisa mengucapkan kata ketiga, Lu Yun maju dan meninju mereka masing-masing. Kekuatannya dikendalikan dengan tepat. Mereka dengan kejam menginjak-injak anggota tubuh ketiga orang tersebut untuk mencegah mereka melakukan bunuh diri. Setelah melakukan semua ini, mereka bertiga dilempar ke ruang gunung api, dan RH perlahan disiksa. Skala terbalik naga akan membunuhmu jika kamu menghadapinya. Ketujuh saudara perempuan itu adalah musuh Lu Yun, jika ada yang berani menyentuh mereka, Lu Yun akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Biarkan dia mati dalam siksaan dan kesakitan yang tiada akhir. Mengapa tempat ini seperti ini? Lu Yun melihat ke taman belakang Deng Tuzi, yang dulunya penuh vitalitas tetapi sekarang tertutup es dan puing-puing, dan berkata. Namun, bahkan kun jahat berskala darah, yang telah terbang di langit, penuh dengan bekas luka, telah kehilangan kejayaannya, dan melayang tak bergerak di udara. Apa yang terjadi dalam setengah tahun terakhir? Aduh, Deng Tuzi menghela nafas dan berkata, aku akan memberitahumu satu persatu dari awal, dan kamu akan mengerti. Deng Tuzi sedang meluapkan emosinya untuk beberapa saat, dan tepat ketika dia hendak berbicara, kata-kata itu sudah terucap di bibirnya, tetapi Lu Yun memaksanya kembali. Tunggu sebentar, Deng Tuzi. Ini membuat Deng Tuzi tersedak. Wajahnya memerah dan dia hampir menitikkan air mata. Lu Yun menginjak tempat itu dan membuat lubang besar. Sambil berpikir, dia memindahkan pohon bodi kuno keluar dari ruang gunung api dan menanamnya di dalam. Pohon bodi kuno, kamu benar-benar mengerti. Kelompok keledai tua botak ini sangat marah. Haha, kata Deng Tuzi terkejut. Lu Yun menepuk-nepuk debu di tangannya dan berkata, melihat betapa lelahnya jiwamu, kamu bisa saja pingsan bahkan sebelum kamu bisa berbicara setengah kalimat. Jadi untuk amannya, aku akan memasang Bang Daya untukmu dulu. Deng Tuzi, anak yang malang, mengapa orang tidak suka mendengar apa yang Anda katakan? Deng Tuzi berdehem, dan saat dia hendak berbicara, dia memandang Lu Yun dan berkata, seharusnya tidak ada yang bisa dibandingkan. Kamu tidak dapat mulai berbicara tanpa aku. Tidak lagi, katakan, Lao Deng, kata Lu Yun. Penyebab semua ini dimulai dari teman-teman yang kamu tinggalkan di negeri angin barat. Karena kelalaianku, Long Dapao dan yang lainnya ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh Beidi. Setelah saya mengetahui hal ini, saya segera pergi menyelamatkan, berharap dapat mencegat dan menyelamatkan Long Dapao dan yang lainnya dalam perjalanan pulang. Tanpa diduga, Beidi menyergapku dan mengambil kesempatan itu untuk melukaiku dengan serius. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan kun iblis skala darah untuk melarikan diri dan melarikan diri kembali ke sini, berpikir bahwa aku akan membuat rencana setelah cederaku membaik. Namun entah kenapa, Beidi justru mengetahui koordinat di sini dan mengejarnya. Saya terluka parah, dan luka Lord Beidi belum sembuh. Kami berdua bergabung dan menambahkan kekuatan kun jahat skala darah, dan kami mampu mengusir mereka. Namun, Kill Emperor dan saya juga terluka parah, terutama Kill Emperor, yang sekali lagi mendapat serangan balik dari surga. Saya berpikir pada diri sendiri pada saat itu bahwa di sini tidak aman lagi. Jika Beidi kembali, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi dia membawa Lord Killer dan melarikan diri ke pegunungan untuk memulihkan luka-lukanya. Yang masih belum bisa saya pahami adalah Beidi sebenarnya menanam begitu banyak bidak catur di negeri angin barat. Mereka tidak hanya mengumumkan kabar bahwa saya terluka parah dan dalam kondisi kritis, hal itu langsung memicu sekelompok orang saleh yang ingin membunuh orang-orang tersebut, namun nyatanya mereka hanya rakus terhadap harta karun di tubuh saya. Kami masih secara terbuka menawarkan hadiah di Menara Tiandi. Guru Sadi dan saya menarik lebih banyak orang yang iri, yang mengepung dan membunuh kami. Inilah yang terjadi. Petik 2. Pada saat ini, wajah Lu Yun sangat muram, dan dia bisa melihat amarah yang membara di matanya. Ini Beidi lagi. Sejak dia masih di dunia roh, Beidi ini ingin membunuhnya.
Setelah datang ke dunia atas, dia terus mencari masalah dan batu sandungan. Sekarang dia benar-benar mengulurkan tangannya kepada saudara perempuan dan teman-temannya. Jika tenaga kerja dan manajemen tidak menunjukkan kekuatannya, Anda mengira saya kucing yang sakit. Beidi, cuci lehermu dan tunggu aku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dia berkata bahwa Lu Yun sebenarnya membuka ruang di depannya dan ingin masuk. Ia dihentikan oleh Deng Tuzi yang memiliki mata tajam dan tangan yang cepat. Nak, jangan impulsif. Sekarang Beidi sudah memasang jaring di tanah Beihan, tinggal menunggumu jatuh ke dalam perangkap. Itu benar. Tangkap mereka semua sekaligus dan selamatkan aku dari kesulitan karena harus menemui mereka satu persatu untuk menyelesaikan rekening. Sekarang Lu Yun benar-benar terbawa amarah. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, bunuh Beidi. Bunuh dia dengan cara yang paling kejam. Nak, tenang, aku tahu kamu sangat kuat sekarang, lebih kuat dari yang kukira. Tapi sekarang wilayahmu lemah. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam antara negeri dongeng Daluo Jin dan alam peri surgawi Tai, kekuatan mereka masih sama-sama. Sungguh berbeda. Kata Deng Tuzi. Pada saat ini, pohon bodi kuno di sampingnya juga memancarkan kekuatan damai, menenangkan jiwa Lu Yun yang kejam dan nakal. Alam lagi. Persetan dengan alam omong kosong itu. Ketika Lu Yun berbicara tentang masalah alam ini, api yang baru saja dipadamkan oleh pohon bodi kuno mulai menyala kembali. Terakhir kali kami berada di Tanah Donglai, ini juga merupakan masalah wilayah ini, dan sekarang ini adalah masalah wilayah ini lagi. Di alam atas ini, di bawah hukum yang dilanggar, mustahil untuk maju ke alam peri emas. Nak, meskipun dikatakan bahwa hukum dunia atas telah hilang dan tidak dapat dipromosikan, hukum di reruntuhan beberapa kekuatan kuno di Pulau Zhongzhou sudah lengkap. Di mana kamu bisa dipromosikan? Kata Deng Tuzi. Tapi kakak Big Pao dan yang lainnya masih di tangan Beidi. Aku tidak bisa membiarkan mereka dalam bahaya, kan? Nak, sebelum kamu muncul, Beidi tidak akan melakukan apapun pada temanmu. Dia juga akan menggunakan Long Cannon dan yang lainnya untuk mengancammu. Hal terpenting bagimu sekarang adalah meningkatkan wilayahmu. Deng Tuzi menganalisis. Tapi, jika Beidi tidak tersingkir, kamu dan Yaner mungkin berada dalam bahaya kapan saja. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang, Xiao Lu Yun. Yaner, kamu baik-baik saja. Lu Yun memandang Liu Yaner yang terbungkus teratai berdarah. Dengan bantuan Xiao Lu Yun, aku jauh lebih baik. Liu Yaner berkata, Deng Tuzi benar. Sebaiknya kamu pergi ke Pulau Zhongzhou dulu untuk meningkatkan wilayahmu, lalu menyelamatkan Long Cannon. Adapun untuk keselamatan kita, jangan khawatir. Tempat ini dikelilingi oleh penghalang pembunuhku, dan Beidi tidak dapat menemukannya. Oke, aku akan mendengarkan Yaner. Biarkan Beidi menari selama 2 hari lagi. Lu Yun setuju. Deng Tuzi tercengang oleh Deng Tuzi yang banyak bicara hingga dia merokok. Dia terus berbicara pada dirinya sendiri dalam waktu yang lama, namun tidak seefektif perkataan Liu Yaner. Kemana Jianima bisa berunding denganku? Yaner, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Kata Lu Yun. Xiao Lu Yun, kamu ingin tahu kenapa kami muncul di dunia atas, kan? Lu Yun mengangguk. Pertanyaan ini terus melekat di benaknya sejak pertama kali bertemu Liu Yaner di negeri Donglai. Maafkan aku, Xiao Lu Yun. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu saat kamu sudah sedikit lebih kuat, oke? Liu Yaner berkata dengan sedikit rasa bersalah. Tapi dia tahu betul bahwa memberitahu Lu Yun sekarang, mengingat karakternya, pasti akan merugikannya. Setuju. Ayo kita terhubung. Lu Yun mengangkat jari kelingkingnya dan berkata. Kait.